Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa untuk menjalankan tugas kita selaku manusia. Selanjutnya, salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing dan teman-teman semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Novita Fajar dari PAI Simpang 4. Saya akan menampilkan sedikit pembahasan atau deskripsi mengenai materi saya, yaitu menyusun landasan teori. Penjelasan ilmiah dan teori. Kata ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang bersifat ilmu atau didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Penjelasan ilmiah juga bermakna penjelasan ilmiah secara singkat dapat diartikan sebagai sesuatu penjelasan yang bersifat mendalam, dapat dipercaya, dan mempunyai dasar-dasar yang kokoh. Penjelasan ilmiah tidak disusun secara asal-asalan, namun disusun dengan menggunakan cara kerja yang kritik, sistematik, serta berdasarkan keahlian dari penelitinya. Secara umum, penjelasan ilmiah mempunyai dua makna, yaitu yang pertama, dialog atau tanya jawab yang bersifat logis dan menghasilkan sesuatu kebenaran yang berlaku umum, yang mana dipercaya atau diakui oleh yang bertanya maupun yang menjawab. Kemudian yang kedua adalah deskripsi logis terhadap hasil penelitian atau observasi. Kemeni mengemukakan bahwa penjelasan ilmiah baik berupa tanya jawab ataupun deskripsi logis mempunyai satu tujuan utama, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang berada di alam semesta berkaitan atau termasuk juga manusia dengan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan di sini diartikan sebagai jawaban yang mempunyai dasar yang kokoh dan tidak hanya berupa intuisi saja. Kemudian yang teori. Teori merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian. Permasalahan yang telah dirumuskan perlu dikaji menggunakan teori-teori yang ada agar jawaban dari permasalahan tersebut dapat dipercaya dan mempunyai landasan yang kokoh. Sugiono mendefinisikan teori sebagai seperangkat definisi konsep preposisi yang disusun secara sistematis. Kemudian teori dapat diartikan sebagai suatu landasan untuk dijadikan argumentasi terhadap suatu fenomena yang terjadi. Teori secara umum merupakan seperangkat konsep yang menjelaskan atau mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep yang ada terhadap suatu fenomena. Secara khusus, teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep definisi preposisi yang membahas mengenai konsep-konsep atau membahas mengenai suatu fenomena yang terjadi yang dijadikan suatu rumusan masalah. Yang mana teori di sini memberikan rincian terhadap hubungan sebab akibat terhadap suatu fenomena yang terjadi. Teori mempunyai 3 fungsi secara umum. Yang pertama, teori berfungsi sebagai klasifikasi. Teori memberikan pedoman dan landasan bagi seorang peneliti untuk melakukan pengklasifikasian atau penggolongan data yang mempunyai aspek kesamaan. Yang kedua, teori berfungsi sebagai eksplanasi. Dengan adanya teori, seorang peneliti bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah yang sedang ditelitinya. Teori dapat memberikan kesimpulan terhadap fenomena yang ada.
dengan mengkaji hubungan-hubungan di antara teori dengan fakta yang sedang atau fenomena yang sedang ditelitinya. Kemudian yang ketiga, teori berfungsi sebagai prediktif. Dengan seorang peneliti mengkaji satu fenomena, dia mengetahui jawabannya. Maka jika suatu saat nanti permasalahan yang dikaji ini muncul kembali dengan situasi atau kondisi yang sama, seorang peneliti bisa meramalkan atau memprediksi apa yang terjadi atau apa jawaban dari permasalahan yang sama dengan yang ditelitinya sebelumnya. Baiklah, penjelasan berikutnya mengenai B, sumber-sumber literatur atau kepustakaan. Ibnu Hajar mengemukakan bahwa ada 3 sumber literatur atau sumber yang bisa dijadikan ulasan atau diambil ulasan oleh seorang peneliti. Yang A, sumber primer, merupakan sumber yang berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti aslinya. Contohnya yaitu jurnal ilmiah profesional yang dipublikasikan. Yang kedua, laporan hasil penelitian. Yang ketiga, tesis. Keempat, disertasi. Kemudian sumber yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang berisi atau yang memuat hasil penelitian yang dikemukakan oleh bukan peneliti aslinya. Misalnya yaitu artikel-artikel ilmiah, kemudian buku bacaan, ensiklopedi, buku teks. Yang ketiga yaitu sumber preliminar, yaitu sumber yang berisi rujukan-rujukan yang memuat di dalamnya sumber primer dan sumber sekunder. Ini contohnya yaitu abstrak, indeks, dan bibliografi. Sumber ini jika dikaji dari bentuknya ada 2, sumber tertulis dan non-tertulis. Sumber tertulis ini dapat berupa dokumen-dokumen, buku-buku teks, jurnal-jurnal, kemudian buku-buku yang di hasil penelitian dan artikel-artikel ilmiah. Sedangkan sumber yang non tertulis atau tidak tertulis yaitu dapat berupa notulensi rapat, video, rekaman, kemudian acara berita-berita. Baiklah, penjelasan berikutnya berkaitan dengan isi studi kepustakaan. Sebelum kita membahas tentang isi studi kepustakaan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun data-data atau informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang kita pecahkan. Isi dari studi kepustakaan ada 2, yaitu kajian teoritis terhadap yaitu memahami atau mempelajari kajian teoritis terhadap permasalahan kita, dan kedua, kesimpulan yang berisi argumentasi terhadap hipotesis yang telah kita ajukan. Penjelasan secara teoritis dalam kajian kepustakaan ini merupakan penjelasan atau pemahaman secara mendalam terhadap teori-teori yang kita kaji untuk memahami atau memecahkan permasalahan yang sedang kita lakukan. Kemudian hipotesis atau argumentasi, yang kesimpulan argumentasi kita harus memuat teori-teori yang relevan dengan topik kita. Artinya seorang peneliti dalam melakukan kajian pustaka ini harus benar-benar mempunyai ilmu yang mantap berkaitan dengan pemahaman terhadap topik, atau harus mengkaji lagi teori-teori yang ada, teori-teori yang tersedia untuk memecahkan permasalahan yang sedang ditelitinya. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan jumlah referensi yang diperlukan. Sebenarnya saya di sini belum menemukan sumber yang menyatakan berapa batasan referensi yang diperlukan dalam sebuah penelitian dalam menyusun landasan teori. Namun perspektif saya berkaitan dengan ini, penelitian merupakan suatu hal yang penting, memerlukan teori-teori yang banyak
atau teori-teori yang relevan yang bisa mendukung atau menyelesaikan, memecahkan permasalahan yang kita bahas. Intinya hemat dari saya, perspektif saya, semakin banyak referensi yang ada yang dicantumkan dalam suatu penelitian tersebut, dalam menyusun landasan teori tersebut yang relevan dengan topik yang kita bahas, akan semakin baik jawaban yang kita temukan. Intinya referensi-referensi yang kita perlukan perlu diperbanyak, namun harus sesuai dengan topik yang kita bahas agar jawaban yang kita temukan nantinya bersifat sesuatu yang ilmiah, yang bisa dipercaya, dan landasannya merupakan landasan yang relevan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengorganisasikan substansi kajian pustaka. Setelah kita memperoleh informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang kita bahas dengan secara komprehensif dan sistematis, langkah selanjutnya adalah kita mengorganisasikannya atau mengelompokkannya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengelompokkan atau mengorganisasikan substansi kajian pustaka di sini, yaitu yang pertama, mulailah dari sumber yang bersifat relevan atau sangat relevan terhadap topik yang kita bahas, kemudian berlanjut kepada relevan dan berlanjut kepada kurang relevan. Atau dari segi tahun publikasinya, mulailah dari yang mutakhir atau yang baru-baru, yang sedang hangat, sumber-sumber yang sedang baru muncul atau baru terbit, dan berlanjut kepada sumber yang tahun-tahun yang lama. Kemudian yang kedua yaitu biasakanlah terlebih dahulu membaca atau mengkaji abstrak dari suatu penelitian. Demikianlah penyampaian dari saya berkaitan dengan materi menyusun landasan teori. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.